Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di VK Card Reading. Kali ini temanya tentang prediksi di bulan November, ramalan di bulan November. Jadi tentang apa yang akan terjadi sama kamu, kejutannya. Ada 3 pilihan di sini. Pilihan pertama ada Angel Aura Stone. Pilihan kedua ada Lapis Lazuli. Pilihan ketiga ada Rose Quartz. Jadi, gunakan intuisi dalam memilih. Untuk kalian yang baru di channel aku, selamat datang semua. Jadi, di sini aku melakukan readingan by tarot, pembacaan prediksi dengan tarot, dengan menggunakan intuitif juga. Lalu, aku memberikan kamu 3 pilihan biar ngelatih kamu menggunakan intuisi. Salah satu caranya memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan sebuah pertanyaan. Nah, nanti kamu akan dapat jawaban mana harus yang dipilih. Lalu, kamu harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, dalam berkata, dalam bertindak, apalagi setelah nonton tarot dari aku. Dan kalau misalnya ini adalah collective reading, jadi diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk banyak energi. Jadi bisa tidak, dan energinya kalau aku ngomongin soal percintaan bisa vice versa. Oke, aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua, untuk pilihan yang pertama, jadi aku akan bacakan tentang energi kamu saat ini seperti apa. Lalu aku juga akan bacakan nanti itu prediksi yang akan terjadi di bulan November. Kejutan apa yang akan terjadi sama kamu di bulan November dan pesannya apa. Oke? Spirit guide, angel, and power, what like God and goddesses. I'm listening my ghost, so I can speak the truth, give permission and protection to set through people who pick number 1, the Angel Aura Stone. Tell me about their current energy right now. Who is the people who pick number 1? Tell me about their current energy right now. Thank you. Ada Queen of Cups. Kalian orang yang sensitif, empatinya besar. Kalian adalah orang-orang yang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Di sini ada orang-orang yang memang ada energi water sign-nya. Ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summer Rising and Venus and Vedic Rising. Jadi yang namanya zodiak itu tergantung kecocokan dirimu di birth chart-nya apa. Ada The Nine of Pentacles, ada Gratitude, lagi banyak self-love, jadi fokus ke diri sendiri untuk mencintai. Di sini lagi banyak bersyukur tentang anugerah yang dikasih sama yang di atas. Aku juga ngeliat dari segi finansial lagi mulai kestabilan. Di sini ada The Wheel of Fortune, ada Destiny. Kamu ada energi beruntungnya saat ini. Secara The Wheel of Fortune lagi merasakan di mana kamu berada di titik tenang, titik tengah, kedamaian, ketenangan, fokus untuk mencapai potensi jiwa. Di sini juga jiwa-jiwa kamu lagi berada di titik puncak, artinya kamu merasa tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu ada energi percaya diri lagi. Di sini juga ada sebuah siklus yang sudah komplit. Bagi kalian ini karena kolektif ya, siklus yang sudah komplit itu bisa percintaan, bisa fase ke dewasa, dari childish ke dewasa, fase kayak gitu. Jadi sorry batuk. Aku juga ngerasa kamu lagi merasakan energi super magical di sini, karena kalau di Wheel of Fortune yang kamu lihat energinya warna-warni. Jadi dari kamu sendiri bukan hanya ngerasain cinta, jadi aspek-aspek lain. Ada euforia tersendiri. You feel joy, kebahagiaan,
Ada yang menemukan kebahagiaan di diri sendiri, ada yang memang dapatnya dari rezeki dari yang di atas gitu. Jadi secara energi aku ngeliat sangat positif di sini. Saran aku untuk energi seperti ini, keep it up, jangan sampai kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu, karena di sini ada konotasi kalau The Queen of Cups kan memang merasakan ya apa yang orang rasakan. Jadi harus tahu kita mau sharing ke siapa, kita mau hangout sama siapa, kita mau bergaul sama siapa, kita mau dekat sama siapa. Saat kamu dekat sama seseorang yang toksik, itu akan jadi toksik untuk diri kamu sendiri. Saat kamu mengelilingi diri kamu sama orang positif, kamu juga akan mendapatkan energi positif. Oke? Jadi ada cenderung orang-orang yang masih, kalau aku bagi aku normal ya, apalagi kalau secara experience kamu masih belum bisa mengontrol perasaan, ya banyak kecenderungan untuk menyerap emosional orang lain gitu. Aku bakal lihat tentang major energi dulu deh yang akan terjadi di bulan November. Spirit guide, angel of power, guiding goddesses. Mercy, may ghost can speak the truth. Tell me about major energy for the people who pick Angel Aura Stone for the November. What will happen to them in November? Ada the King of Pentacle. Okay. Lagi-lagi soal kestabilan, soal finansial. The High Priestess. What will happen to them in November? Major energinya di sini ada choices. Jadi ada pilihan. Aku ngelihat kamu ada sebuah pilihan di percintaan. Di sini kalau misalnya kamu feminine, kamu bakalan dealing sama energi Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi ada 2 orang sekaligus di percintaan kamu. But kalau kamu adalah sosok yang maskulin, kamu akan bersama sama seseorang yang agak sulit untuk kamu mengerti, gitu. Let's see ya. Di sini major energi memang soal percintaan dan pilihan ya untuk kalian di bulan November. Dan aku ngelihatnya untuk dari kamunya sendiri berada di posisi dimana I don't want to choose. Aku nggak mau milih. Aku mau ngejalanin. Lebih kayak ke open up untuk possibility-nya seperti apa. Dari di sini aku juga melihat memang agak ada kecemasan berlebih karena kamu menjalani 2 hal sekaligus atau 2 perjalanan cinta sekaligus yang memang dari 2 orang yang energi yang sangat berbeda. Yang satu energi yang bisa dibilang tunggu sebentar aku minum dulu. Energi yang stabil, energi yang penuh dengan kepastian. Yang satu lagi lebih seperti energi yang aku mau semuanya cepat gitu, aku mau semuanya berjalan dengan keterbukaan. Sementara dari kamu sendiri masih ada keinginan buat bikin boundaries. Boundariesnya adalah apa? Karena aku mengerti kamu adalah sifat orang yang menjaga privacy. Di sini ada the High Priestess, jadi dari dirimu sendiri ada sisi kamu yang misterius, sisi yang memang hanya kamu sendiri yang tahu. Dan ini wajar, nggak apa-apa dan nggak masalah. Sementara ada satu orang ini yang kamu respect, dia mau tahu segalanya tentang dirimu. Jadi aku akan lihat lagi konfirmasi tentang apa yang akan terjadi di bulan November. Prediksi untuk orang-orang yang pilih Angel Aura Stone untuk November. Tell me about their prediction. What will happen to them in the month of November? I need 8 card. Ada the Chariot, ada the 5 of Cups. Oke, ini aku ngerti berarti polanya. Ada yang dealing sama orang baru, ada yang dealing sama orang yang lama. Jadi gini, kamu dealing sama 2 orang sekaligus, kamu berhadapan sama 2 orang sekaligus di percintaan. Yang satu orang yang sudah berada di masa lalu, yang satu di masa saat ini. Dan kalau di sini kan aku masih melihat soal keinginan untuk pasif, keinginan untuk
menyerahkan semuanya sama di atas, tapi nggak melakukan effort apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Give me 2 more. What will happen to them in the month of November? Ya, di sini kamu akan benar-benar dapet tantangan soal percintaan ya. 2 pilihan sekaligus, karena dari the lovers itu choices. Pasti ngomongin soal pilihan. Jadi kamu ada di 2 pilihan sekaligus. Bisa secara orangnya ada 2. Kamu mendapatkan si A sama si B, atau jalannya. Aku mau karir dulu, atau keluarga dulu, atau aku mau percintaan. Jadi ada 2 path. Jadi di sini kalau kamu lihat tangganya itu naik, tapi ada 2 jalan sekaligus. Mau kamu berjalan bersama atau kamu misah jalannya, kayak gitu. Tapi di sini dari 7 of Wands di sini kamu bertemu seseorang yang memiliki keinginan atau jalan kehidupan yang sama dirimu. Jadi tantangannya adalah untuk 1-2 orang nih kelihatan you fall in love, atau kamu jatuh cinta sama seseorang yang memang kamu ngerasa sayang banget sama orang ini, tapi kamu tahu jalan kehidupan kamu sama dia beda. Sementara ada orang lain dalam hidup kamu yang kamu pun masih belum tahu ini bakalan seperti apa, tapi jalan kehidupannya sama-sama kamu. Di situ memang ada rasa kecemasan ya, wajar. Dari The Chariot di sini kamu orang-orang yang di bulan November bakalan fokus banget sama goal hidup, sama pencapaian hidup. Lagi bakalan sibuk-sibuknya di November. Untuk yang kerja, semangat ya, jaga kesehatan, jaga stamina, karena kalau aku lihat di sini, kalau dari The Chariot udah pasti memang lagi getol banget. Dari The 5 of Cups aku juga ngeliat yang tadi aku bilang, masih mengenang soal masa lalu. Jadi kalau kamu punya problem sama pasangan, untuk yang berpasangan, jangan fokusin sama problemnya, fokusin sama saat ini, momen saat ini, dan the future. Kamu mau kayak gimana? Karena kalau misalnya kamu masih mengenang soal masalah, kesalahan, hal-hal negatif, ya kamu menarik hal negatif tersebut. Untuk yang feminine, kamu berada di titik puncak di November. Bahkan lebih terlihat anggun, terlihat mempesona, karena The Empress udah pasti energi penuh dengan kemakmuran. Jadi saat kita ngerasa makmur, kita ngerasa kita bisa ngapain aja. Kita ngerasa dunia memberikan kita blessing. Tuhan memberikan kita blessing untuk segalanya. Di situ kamu akan merasa diri kamu bakalan lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Untuk yang cowok yang nonton ini, kalau ada The Empress, kamu bakalan ngerasain gimana rasanya untuk memiliki perasaan keibuan, perasaan untuk mengayomi, perasaan untuk mencintai yang beda dari biasanya. Karena ini cinta gak pakai logika. Cinta yang datangnya memang karena aku sayang gitu, kasih, penuh dengan kasih, tulus. Karena di sini bajunya warna putih, penuh dengan ketulusan. Aku juga ngeliat dari sekeliling kamu menemukan orang-orang atau soul tribe atau teman-teman yang memang knowledge-nya bagus. Jadi memberikan kamu banyak positive influence. Di sini juga aku ngelihatnya ada beberapa kalian yang memang secara usia masih muda, berada di posisi yang harus dewasa, bukan karena keterpaksaan, karena memang keadaannya kamu menjadi sosok orang yang bersikap dewasa. Jadi ada momen dimana aku nggak biasa nih menemukan problem ini, tapi entah kenapa aku terdorong untuk jadi lebih mengayomi gitu. Di sini ada seperti itu. Queen of Swords, akan ada kepastian. Jadi apa yang akan datang ke kamu, sebenarnya kamu bakalan mencapai di posisi dimana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Karena dari Queen of Swords, dari logika pun jalan, dari empati kamu juga bagus. Jadi ini gak baper, gak terlalu tenggelam sama perasaan. Lagi-lagi soal pilihan. Jadi kalau lihat di sini, kamu pilihan buat transformasi ada, pilihan untuk cinta ada, pilihan untuk karir ada. Jadi kejutan untuk kamu adalah pilihan. Tiap hari hampir kayak milih sesuatu.
Dan itu yang harus kamu pahamin untuk menjaga diri kamu agar balance saat memilih sesuatu, jadi nggak bingung. Karena kalau misalnya dari anxiety yang aku lihat, dari dirimu kalau udah menanggalkan atau mengenyampingkan intuisi dan kamu mengenyampingkan rationality, di situ kamu akan bingung dalam memilih. Saat bingung memilih, akhirnya kecemasan itu akan datang berlebih. Nah, di sini kenapa harus ada balance sama the Eropan, balance sama rohaninya kamu. Kita mengejar duniawi boleh, nggak apa-apa, hak masing-masing. Mengejar uang, mengejar tahta, mengejar jabatan nggak masalah, tapi kita juga harus mempunyai pegangan hidup. Jadi ibaratkan di space di kepala kamu itu bukan hanya uang juga, tapi ingat sama yang di atas gitu. Ingat sama apa yang jadi tiang kehidupan kamu gitu. Harus nemuin ya tiang kehidupan, karena kalau tidak, ibaratkan nanti ada ombak besar, kamu mau pegangan kemana gitu. Oke? Lagi-lagi di sini kejutannya sih sebenarnya the lovers ya, memang percintaan. Kamu benar-benar bakalan auranya terbuka banget. Dan di situ saat aura kamu terbuka, hati-hati kalau ada energi toksik yang datang. Karena gini, ibaratnya kayak lampu nih ya, lampu menyala kan, mengundangnya bukan hanya mengundang orang yang positif atau mengundang energi positif, tapi mengundang sesuatu yang entah itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Orang-orang yang butuh kayak gitu kan ada sisi negatifnya, sisi toksiknya, dan kamu harus tahu filternya gitu, harus membagi kemana. Di sini dari The Eropan aku ngeliatnya ada pembelajaran, kamu harus bisa lebih terbuka dari segi pengetahuan, terutama pengetahuan keyakinan. Terus aku bakalan satu-satu ngeliatin si zodiak ya. Kamu bisa dealing sama orang ini, atau dari zodiak kamu ada chartnya ada ini. Ada di Chariot itu dari Cancer, the Empress itu Taurus, ada the European itu Libra and Pisces, the Lover Gemini. Jadi saya summarizingnya kalau kamu main soal zodiak, lagi-lagi kamu akan mendapatkan sebuah penerangan atau kedamaian jiwa di akhir November. Kedamaian jiwanya, kamu akhirnya memutuskan sesuatu. Saat kamu memutuskan sesuatu, memang ada sedikit tantangan dari pilihan, tapi di situ kamu akan jadi orang yang lebih pasti karena menjunjung tinggi prinsip. Oke, di sini juga ada sebenarnya kejutannya, ada juga yang ada mimpi kamu yang kayak gini loh. Kamu mempunyai mimpi, ini ada jalannya untuk terwujud. Hati-hati sama godaan-godaan, jadi fokus. Oke? Aku bakalan konfirmasi lagi dari tarot deck ini. What will happen to them in the month of November? For the people who pick Rose, for the people who pick Angel Aura Stone. Ada Two of Pentacle, lagi-lagi soal option. Jadi untuk yang pilih pilihan pertama, kejutan untuk kamu adalah opsi. Kita kalau ngomongin soal opsi ya, percintaan kamu ada opsinya. Bagus dong. Karena kamu gak sendirian, berarti kamu ada pilihan, aku mau apa B ya gitu. Tapi pilih prioritas. Kenapa? Kalau kamu jalanin dua-duanya, kamu akan kewalahan sendiri gitu. Kalau misalnya opsi soal pekerjaan juga ada, aku mau kerja di sini apa kerja di situ ya. Jadi aku juga melihat ada keinginan untuk melakukan perjalanan atau perpindahan. Saat kamu ingin, karena energi The Empress, keinginan kamu bisa terwujud. Itulah konsepnya. Saat kamu posisinya The Empress, kamu yang menarik abundance, kamu yang menarik rezeki. Kamu tinggal diam aja, duduk. Jangan lupa afirmasi, jangan lupa berdoa. What will happen to them in the month of November? Ada the Ten of Pentacle. Jadi secara finansial kamu stabil ya. Terus the bottom of the deck tuh ada the Chariot. Kalau kita ngomongin Chariot, balik lagi, Chariot itu adalah kesuksesan secara finansial, secara karir itu sukses karena fokus sama goal hidup. Ini juga ada influence dari your spirit guide,
influence dari alam semesta untuk membantu kamu mencapai tujuan hidup. Cuman di sini juga ada yang namanya kita menjalani kehidupan dengan ngikutin arus. Kadang alam semesta memberikan bantuan bukan secara harafiah, ada orang bantu. Kadang soal jalan kehidupan. Misalnya ditutup di sini, berarti kamu harus ke sini karena terbukanya di sini, kayak gitu loh. Terus di sini ada sebuah energi yang balance antara masculine dan feminine. Aku juga ngeliat di sini kamu akan banyak actionnya, banyak pergerakannya. Apalagi ngomongin soal finansial. Jadi untuk kejutannya dan anugerahnya, selain opsi, ada juga soal finansial yang akan lebih bagus lagi dari saat ini. Jadi ada yang dapat rezekinya tiba-tiba, memang kayak tiba-tiba dapat bonusnya juga tidak terduga, kok banyak ya gitu. Ada juga yang mendapatkan hasil dari kerja keras yang kemarin gitu. Oke? Aku bakalan lihat pesan dari semesta untuk dirimu. Message about love for the people who pick Angel or Stone. Ada let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. Ngomongin soal percintaan, kamu harus punya kesabaran agar terbukanya atau rahasia-rahasia cinta kamu terbukanya secara natural. Ada root chakra. I have everything I need to survive and grow on the physical plane. Jadi kamu harus sadar kalau diri kamu punya segalanya, kamu punya kecukupan. Saat kamu merasa seperti itu, kamu akan lebih tumbuh lagi dan bakal lebih cinta sama diri kamu sendiri, dan kamu bakal lebih terlihat powerful. Saat terlihat powerful itu kan orang lain yang lihat. Jadi saat orang lain yang lihat, kamu akan, yang tadi aku bilang, auranya akan lebih terbuka lagi. Balance root chakra kamu ya. Caranya gimana? Boleh di Google atau di YouTube cari cara untuk menyeimbangkan root chakra. Terus di sini ada the dolphin color, pure joyful friendship and loving help. Jadi kamu bakalan hangout sama teman-teman yang benar-benar pengen ngebantuin kamu buat sukses, pengen ngelihat kamu dengan sukses, dan ini lebih banyak kesetiaan dari orang-orang sekitar. Ada abundance planning. Jangan lupa saat kamu punya rezeki, punya income, ini kamu harus bisa kontrol. Caranya dengan apa? Dibikin planning. Mau pengeluarannya berapa, savingnya berapa, buat liburan berapa, buat senang-senang berapa, buat kebutuhan pokok berapa. Jadi harus ada planningnya ya. Jangan sembarangan, jangan asal aja keluarin uang. Ada water your garden, nourishment, body care, tenderness, and rest. Jadi ini harus banyak self love, dan secara harafiah fokus sama badan kamu. Fokus untuk mempercantik diri bukan hanya untuk merubah diri kamu menjadi cantik, tapi kayak entah kamu luluran, entah kamu bener-bener fokus sama ritual mandi kamu. Di sini juga ada istilahnya, bayangin diri kamu adalah tanaman yang indah, kamu harus ngapain? Kan harus nurturing. Jadi harus memberikan kasih sayang ke diri sendiri. Hug yourself, peluk diri kamu sendiri. Terus body care tuh harus difokusin juga. Oke? Karena kamu punya jiwa kamu bagus, tapi juga secara fisik
itu harus bisa, fisiknya itu menampung jiwa yang bagus. Jadi harus fokus juga sama kesehatan. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut dan lebih personal tentang apa yang akan terjadi di November, kejutan-kejutan untuk kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah, dan kamu kalau misalnya mau request boleh komen di kolom komen. Kalau kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. See you in the next video. Halo semua yang pilih lapis lazuli. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu. Major energi atau energi besar yang akan terjadi sama kamu di bulan November, dan kejutan di bulan November, dan apa yang akan terjadi sama kamu. Okay? Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses, sama say my ghost can speak the truth, give me permission and protection to see through people who pick lapis lazuli. Tell me about their current energy right now. Entah kenapa ya, untuk beberapa dari kalian, you will get message from a movie. Coba aku saranin kamu nonton movie Raya. Itu bagus loh filmnya, walaupun itu film kartun ya. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses, tell me about the people who pick lapis lazuli current energy right now. Ada the Five of Cups, the Chariot, and then the Page of Pentacles. Oke, dari sini ada energi water, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada juga Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku lihat di sini kamu adalah orang-orang yang punya driven, punya keinginan, punya the center itu. Kalau kamu lihat, ibaratkan kayak kamu rumah di tengah-tengah, kayak di ruang tengahnya itu adalah sebuah kesuksesan. Jadi sebenarnya kunci kesuksesan ada di diri kamu sendiri. Kayak kamu gak ngelihat itu karena banyak kesedihan. Jadi gini, apapun yang terjadi di masa lalu membuat kamu kuat, tapi kamu kadang-kadang suka terlalu memfokuskan hal-hal yang masa lalu. Jadi kita gak bisa living in the present, kita gak bisa menikmati apa yang terjadi saat ini dan kedepannya, anugerah-anugerah yang diberikan sama yang di atas, karena kita terlalu fokus sama masa lalu. Kamu ngeliatnya kayak ke belakang terus. Dari the sadness di sini gini, Five of Cups itu sebenarnya perubahan. Semua orang ngalamin sebuah fase perubahan dalam hidup. Ada yang fasenya mendapatkan anugerah dengan cara kebahagiaan, ada juga dengan cara sebaliknya. Semua orang pasti ngalamin ini dan kamu harus bisa nikmatin proses. Nah, di sini the Chariot sebenarnya positifnya adalah diri kamu sendiri fokus. Misalnya untuk mencari sebuah kedudukan di kehidupan, goal hidup, karir, kamu punya pergerakannya. Bukan hanya mimpi aja, tapi untuk melakukan pergerakan itu dibarengin juga sama visualisasi, sama mimpi. Mimpi itu bukan yang gak boleh, boleh mimpi, tapi kita juga harus bergerak. Nah, kamu punya pergerakannya, tapi lack of imagination. Jadi imajinasinya kurang karena sesuatu yang terjadi di masa lalu. Mungkin kamu takut ekspektasi kamu melebihi sama realita, tapi kamu juga harus raih sesuatu yang emang harus kamu impikan. Tapi kalau the Chariot di sini kamu memang dari energi sendiri, yang tadi aku bilang di tengah-tengah itu feminine sama masculine itu balance. Artinya itu bagus, kamu punya kontrol, punya kendali dalam kehidupan kamu, kendali untuk sukses juga. Dan ini aku ngelihatnya ada inner growth. Jadi saat ini fasenya lagi pengembangan di dalam diri, center. The Nine of Pentacles ada loyalty. Kamu tipe orang yang memang loyal, setia. Cuman ini juga harus kita mikir ya. Kesetiaan yang kita kasih ke seseorang atau ke sesuatu hal itu sepadan atau tidak. Gitu. Nine of Pentacles karena di sini harus memberikan banyak pertimbangan dari loyalty atau kesetiaan yang kita berikan. Oke, aku bakal lihat major energi kamu saat ini seperti apa. Major energi untuk November. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm releasing my ghost, I can speak the truth, give permission and protection to see through people who pick lapis
Lapis Lazuli, tell me about their current energy. Tell me about their energy in November. What will happen or major energy in November? Their major energy in November. Ada the Queen of the Ocean, Abundant. Ada the Ace of Pentacle. Ada the Three of Cups. I just need one more, thank you. Six of Cups. Jadi ini aku ngeliatnya banyak anugerah ya, terutama anugerahnya sebenarnya secara kemakmuran. Karena Ace of Pentacle tidak dipungkiri, nih kita ngomongin soal rezeki. Rezeki bisa datang secara harafiah uang, atau memang dari aspek lain. Entah kamu dapat pekerjaan, dapat proyek, entah itu datangnya juga dari aset, dari usaha yang kamu lakukan kemarin. Tapi Ace of Pentacle memang ngomongin soal prosperity. Kalau kita ngomongin soal prosperity itu kemakmuran. Yang kita rasa itu cukup untuk diri kita sendiri, ini akan lebih. Jadi kita bisa memberikan ke orang-orang sekitar juga. Dari The Queen of the Ocean, lagi-lagi nih konfirmasi soal abundance. Kalau misalnya major energinya ada The Empress, di sini kamu bisa ngomongin bisnis. Jadi bisa mengembangkan sayap, mengepakkan sayap bisnis. Ada sesuatu hal yang berhubungan dengan beauty, kecantikan, rumah, berhubungan dengan dekorasi. Ini kamu punya power di kreatif, terus juga bisa jadi apapun. Lagi masa fertile banget, masa subur banget di sini untuk yang lagi punya pasangan hidup yang memang udah menikah. Ini waktunya yang bagus untuk mempunyai keturunan. Karena lagi fertile banget, lagi banyak kesuburan. Dan ini kayak auranya terbuka sekali untuk kecantikan, keindahan. Ada yang pregnant. Untuk beberapa dari kalian yang nunggu untuk kehamilan, ini ada pregnancy. Kamu bakal lebih sensual lagi. Aku juga ngeliat di sini ada sesuatu hal yang kalau kamu semakin connect sama alam semesta, kamu bakalan semakin kayak menarik atau menjadi magnet untuk kemakmuran dan finansial yang stabil gitu. Jadi nih juga ada orang-orang yang mikirin untuk membangun sebuah usaha dari rumah, itu bagus. Aku lihat di sini ada Three of Cups, major energinya juga lagi banyak hangout sama teman-teman, ada reunion, ada benar-benar ada reuni, ada yang hangout sama teman-teman yang dulu. Terus dari Three of Cups di sini energi kebahagiaan dan selebrasi. Jadi majornya ada sebuah selebrasi yang akan dilakukan, entah itu pesta, entah itu perkumpulan yang kumpul-kumpul. Hati-hati aja karena lagi pandemi kan. Di sini ada The Six of Cups. Balik lagi kita ngomongin soal reuni. Ini ada reflection. Ada sebuah memori dari masa lalu yang kembali, atau memang ada yang ngerasa nostalgia. Dari The Six of Cups di sini kamu diberikan. Jadi kamu lagi di fase nanti di November dikasih. Entah dikasih sama yang di atas atau dikasih sama orang-orang sekitar. Dikasih apa? Ada yang dikasih secara finansial, ada yang dikasih soal cinta. Aku bakalan lihat dari tarot, Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who pick Lapis Lazuli. What will happen to them? What will happen to them in the month of November? Ada The Seven of Pentacle. Ini yang kamu tunggu akan hadir. Hasil kerja keras atau seseorang yang kamu tunggu akan hadir. Di sini The Six of Cups, lagi-lagi ngomongin soal reuni, soal nostalgia, someone from the past returning to your life, seseorang dari masa lalu kembali ke dalam hidup kamu. Ini kebagi dua pilihan, dua grup gitu loh. Yang satu grup ada yang happy, yang satu grup dia lagi. Ada The Ace of Swords, ada sebuah victory dan kemenangan. Kamu mendapatkan, istilahnya kalau lagi kehujanan kamu kayak dapetin payung.
mendapatkan sebuah keamanan, mendapatkan sebuah power. Terus di sini ada Ace of Cups. Cinta. Ada Two of Cups, ada Three of Cups. Nah, indah sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Page of Pentacle. November ini bagi kamu November yang sangat-sangat cinta-cinta dan ceria ya. Karena dari di energi kamu sendiri, energi yang kayak berhak untuk mendapatkan keceriaan ini. Ada Three of Swords. Kenapa Three of Swords? Oke, ini why the Three of Swords is here? Oke. Jadi gini, kamu happy, tapi gini, kamu harus tahu kecukupan kapan. Kecukupan untuk diri kamu sendiri. Saat kamu punya opsi atau kamu soal percintaan kamu tumbuh, ada sesuatu yang baru. Harus tahu kalau kadang itu ada tantangan, dan ini kecukupan. Kenapa? Karena saat kamu ngerasa tuh happy, kamu ngerasa terlalu bahagia, di sini kadang-kadang kita bakalan ketutup matanya untuk ngelihat sesuatu yang benar. Yang aku lihat di sini dari Seven of Pentacles yang tadi aku bilang, ada yang kamu tunggu akan ada hasilnya, entah ini dari finansial atau dari usaha kamu atau dari percintaan. Ini dari Six of Cups. Di sini ada seseorang di masa lalu yang akan kembali, energi nostalgia. Lalu juga ini ngomongin soal keindahan yang kamu dapat dari rumah. Kamu ngerasa ada rasa-rasa kayak masa kecil tumbuh. Masa kamu di sini dari Six of Cups sebenarnya juga ngomongin soal home life ya, kehidupan rumah yang kamu rasa kayak aku ngerasa ini kayak nostalgia nih. Dari the Ace of Swords ada sebuah victory, ada sebuah kemenangan, tapi ini juga ngomongin soal komunikasi yang baru. Ini bisa datangnya dari seseorang, dari soal konotasinya ke percintaan atau soal pekerjaan. Dari di sini the Ace of Cups itu ada cinta yang merekah, istilahnya kayak bunga tuh lagi mekar-mekarnya. Jadi kalau ngomongin soal percintaan, kayak di dada kamu tuh langsung kayak yang tadinya redup warnanya, misalnya kayak ibaratkan ya, kita gambarin deh, kalau di dada itu hatinya warnanya merah, lampu merah, lampunya tuh ya redup banget, sekarang lampunya terang banget kayak gitu. Ada Two of Cups. Untuk kalian yang single, di sini ada kemungkinan gini, kamu akan bertemu sama seseorang yang kok dia lucu ya, kok aku suka ya sama dia juga kayak gitu, suka-sukaan. Kalau kamu yang memang punya pasangan, ini komitmen akan lebih. Dari Two of Cups sebenarnya ini juga ngomongin soal partnership. Jadi kalau kita ngomongin soal pekerjaan, kamu menemukan partner yang bagus. Tapi kalau misalnya generalnya ini pasti tentang cinta-cintaan. Jadi November, hadiah untuk kamu atau kejutan untuk kamu sebenarnya opportunity atau peluang untuk mendapatkan cinta baru. Tapi ini kayak nomor satu udah kelihatan jelas ada 2 orang. Tapi kalau ini memang ada sesuatu yang di masa lalu, ada sesuatu yang baru. Karena di sini ada Three of Cups, ada Three of Swords. Beberapa dari kalian tidak dipungkiri berada di situasi third party situation. Kalau kamu nanya third party situation itu apa? Yang namanya hubungan cinta, pasangan itu dua orang saja, antara si A sama si B. Kalau third party itu ada si A, si B, sama si C. Yang kamu lihat di sini, ini ada 3. A, B, C, 3. Ini juga swords-nya 3, 1, 2, 3. Nah, untuk kamu yang berada di situasi seperti itu, memang salah satu dari kalian akan tersakiti, tidak dipungkiri ya. Karena kalau yang namanya 3 orang di situ, ya udah pasti nggak akan balance gitu. Bukan sesuatu yang memang akan seimbang. Dari the Page of Pentacle di sini kamu juga akan lagi-lagi mendapatkan sebuah abundance. Istilahnya kamu mendapatkan kelebihan dari kamu bisa memberikan kebutuhan kamu secara pokok, tapi ini juga kayak dapat bonus. Nah, aku kan lihat Three of Swords di sini ya. Memang ada sebuah kejutan di masalah percintaan yang tadinya kamu tahu tentang ini, jadi kok
ternyata ini gitu loh, ada sesuatu yang kamu bisa jalan sama seseorang yang punya pasangan atau punya komitmen gitu. Jadi untuk kamu yang memang bisa dibilang energi kamu lagi bagus nih, lagi positif, nah kamu harus filter. Kalau misal dia membawa drama, dia membawa kamu energi negatif, dia membawa toxic, kamu harus bikin pagar. Karena kalau tidak, di sini ada Ten of Swords. Kamu akan menyakiti diri kamu sendiri sama ekspektasi dari orang yang sebenarnya tidak bisa memberikan kamu apa yang kamu berhak gitu. Karena di sini kamu punya opsi lain. Karena ada cinta yang benar-benar tulus, ada cinta yang memang berdasarkan passion. Three of Cups-nya keluar 3 kali, keluar 2 kali. Itu yang artinya ada sebuah selebrasi, tapi ada juga sebuah kejadian innocent, kejadian kenaifan kita manusia yang menuju ke arah third party situation. Jadi kadang kita kayak kayak misalnya ya, ada si A tahu kalau si kamu pasangannya si Z contohnya. Ya udah, A cuma pengen ngobrol sama kamu. Tapi kamu lama ngobrol, kamunya baper, A-nya baper. Nah, si Z gimana? Gitu, ada yang seperti itu. Jadi ini bisa vice versa ya. Dan ini sebenarnya kejutan lainnya, kamu memang mendapatkan kenyamanan secara finansial yang bagus. Tapi dibarengin juga tentang komunikasi yang bakal lebih clear lagi. Sesuatu yang kamu tunggu akan datang, dan the Ace of Cups, cinta yang akan tumbuh. Oke, aku bakalan konfirmasi dari sini. Spirit guide, angel, divine power, out like God, ngereses. I'm gonna say my ghost can speak the truth. Information and protection to several people who pick lapis lazuli. Tell me about what will happen to them in the month of November. Ada the High Priest, the Aeropan. Nanti kamu akan menjadi orang yang lebih dewasa lagi. The Four of Pentacles, akan ada keamanan, tapi kamu juga akan ngerasa lebih private lagi. The Nine of Pentacles, ini lagi-lagi ngomongin soal finansial. Jadi yang aku lihat, memang awal-awal kemarin kamu agak-agak saving, agak-agak mendapatkan, kayak kamu nabung banget lah istilahnya. Gak banyak pengeluaran. Nanti di bulan November kamu bakalan mengeluarkan lebih untuk diri kamu sendiri. Tapi The Nine of Pentacles soalnya kamu ngerasa bersyukur sama apa yang Tuhan berikan, dan kamu pun memberikan kamu self reward. Memberikan diri kamu tuh bonus untuk diri kamu sendiri. Jadi saat kamu mendapatkan bonus untuk diri kamu sendiri atau memberikan bonus untuk diri kamu sendiri, di situ kayak kamu kayak respect sama diri kamu. Saat kamu naikin level respect diri kamu, orang-orang sekitar pun akan ngikutin, energi sekitar pun akan ngikutin. Di sini juga ada keamanan ya, soal finansial. It's okay sih kalau aku lihat dari The High Priest itu. Lagi-lagi ya, soal ngomongin soal comfortable-nya kamu, soal keyakinan, ini harus balance antara langit dan bumi, kanan kiri. Keyakinan kamu sama duniawi, rohani and jasmani, itu semuanya harus balance ya. Terus juga aku ngelihatnya di sini dari Four of Pentacles, ya aku lihat memang ada sebuah kerja keras yang kamu lakukan kemarin, akhirnya kelihatan hasilnya di November. Karena ini kamu ngelihatnya stabil, jadinya kelihatan kestabilan. Power kamu datangnya dari kestabilan juga. Dan jangan lupa istirahat. Aku bakalan kasih pesan dari semesta untuk dirimu. Oke, 3. Ada trust. The situation is calling for you to have faith. Situasi ini menuntut kamu untuk mempunyai kepercayaan lebih sama yang di atas. Ada past life relationship, you have known each other before. Kamu akan ketemu sama seseorang yang mempunyai past life connection, koneksi dari masa lalu. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi buka hatimu untuk menerima cinta
yang kamu berhak untuk dapatkan. Ada hydrate, jangan lupa banyak minum air putih ya, untuk bisa memberikan hydrating diri kamu sendiri. Karena gini, saat kamu connect sama alam semesta, kamu harus tahu air itu banyak energi healingnya. Saat kamu ngerasa dan kamu percaya kalau bisa si water ini bisa memberikan kamu energi healing, itu akan benar-benar bisa healing kamu. Dan hydrate itu sesimpel as badan kamu sekarang lagi butuh-butuhnya air yang banyak. Message for the people who pick lapis lazuli. Ada the hidden world, changing consciousness, awareness, extra sensory perception. Jadi nanti persepsi kamu akan berubah dan ini bakal lebih intuisi yang tadinya mungkin sekarang jadi lebih tajam lagi. Tapi ini juga kalau sensori ya, kita kayak kamu feelingnya kamu bakal lebih kuat lagi. The healing temple of lunar light, life cycle, energy healing, and communication. Kamu bisa mendapatkan sebuah komunikasi dan terkonek sama alam semesta. But the healing temple of the lunar light itu kayak sinar bulan ngebantu kamu buat healing, ngebantu kamu buat merapihkan energi yang tidak rapih, yang kayak berantakan. Energi berantakan apa? Kayak emotion kita. Contohnya gini ya, kamu saat lagi keadaan galau, coba kamu lihat bulan, kayak berdoa untuk meminta energi healing. Nanti kamu pasti akan ditenangin, akan mendapatkan sebuah ketenangan. Aku bakal lihat dari sini. And then Star Brothers, Orus energy, protection, loyalty, and safety and trust. Jadi kamu akan berada di tengah-tengah orang-orang yang memang protect kamu banget, setia banget sama kamu. Ini lebih seperti friendship sama sosok laki-laki. Jadi kalau kamu perempuan, kamu mendapatkan sosok teman yang memang temenan. Dan ini kayak brother buat kamu. Tapi kalau misalnya memang kamu laki-laki yang nonton, ini ada sebuah koneksi brotherhood yang memang loyal banget, setia banget, teman yang setia. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang ini seperti apa yang akan terjadi sama kamu di November, percintaan kamu lebih lanjutnya seperti apa, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah. Nomornya ada di bawah, tinggal di copy paste. Terus kalau misalnya kamu mau request, kamu boleh komen di kolom komen. See you in the next reading. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih pilihan ketiga atau rose quartz, aku akan bacakan energi kamu dulu, major energi untuk November dan apa yang akan terjadi. Oke. Spirit guide, angel divine power, what like God increases. I want to see my goals so I can speak the truth. Give me permission and protection to say through people who pick rose quartz. Tell me about their current energy right now. Suara aku udah mulai serak. Tell me more about their current energy right now. Kalau misalnya kamu mau request, komen di bawah sekalian sama judulnya. Aku udah nampung banyak. Tenang, aku buat. Cuman aku menambah stamina dulu. Okay. Tell me about the people who pick rose quartz current energy right now. Ada 7 of Swords. Oh, why? Ada the Fool. Kamu sebenarnya orang yang naif, tapi energi kamu gede loh. Kamu nggak tahu itu, tapi karena kebanyakan mikir, kebanyakan anxiety, di sini kamu ngerasa kehilangan sesuatu dari the 7 of Swords. Aku juga ngelihat di sini kamu juga ngerasa menyesal, ada penyesalan yang terjadi. Dari the Fool, kamu sebenarnya orang-orang yang penuh dengan vitalitas, penuh dengan energi yang besar. The Fool juga new beginning, jadi ada momen baru yang terjadi dalam hidup kamu saat ini. The Fool itu energi Scorpio and Aquarius, tapi di sini juga ada energi Gemini dan Libra. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius. Okay?
Kalau kamu yang soal zodiak biasa, cek Summer Rising, Venus, and Vedic Rising. Ada the Nine of Wands, ada defense. Jadi lagi menutup diri banget. Karena aku ngelihatnya kadang-kadang kamu terlalu naif gitu. Kenaifan yang kamu lakukan gak salah, karena yang namanya naif kita ngejalin sesuatu berdasarkan hati. Tapi kadang-kadang kamu harus asah rationality kamu, asah rasional pemikiran, logika kamu. Tapi di sini juga ada energi dimana kamu lagi defense, lagi menutup diri, lagi membuat pagar karena sesuatu di masa lalu menyakiti kamu gitu. Oke? Mari kita lihat tentang major energi yang akan terjadi di bulan November untuk dirimu. Spirit Guide, Angel of Power, like God, and Goddesses, tell me about their major energy for the people who pick Rose Quartz. What will happen to them in the month of November? Major energy in November. Ada the moon. Ada sebuah ilusi. Ada tantangan buat ngelatih intuisi di sini. Ada the Page of Wands, creativity. Ada the Queen of Wands. Ada passion. Dan ada the Magician. Kamu akan berhasil merealisasikan sebuah mimpi. Mimpi kamu dari manifestasi. Jadi kalau misalnya untuk yang pilih Rose Quartz, coba belajar untuk manifestasi. Cara untuk manifestasi salah satunya dengan memvisualisasikan, belajar untuk memvisualisasikan sesuatu yang kamu inginkan, tapi dengan keikhlasan. Jadi di sini ada sebuah awal-awal memang tidak dipungkiri kamu akan terjebak dari apakah ini intuisi, apakah ini cuma halu gitu loh. Dari The Moon aku ngelihatnya di sini ada orang-orang yang sensitif, orang-orang yang punya bakat supernatural atau spiritual. Dari di sini ada The Moon, itu energi Pisces, ada insting yang bagus. Kamu juga punya beberapa aspek di kehidupan yang kadang-kadang gini nggak bisa dijelaskan pakai logika rasional. Dalam arti gini, kayak banyak mukjizat, banyak blessing, banyak magical things happen in your life in November. Ada misteri yang akan terpecahkan, kesadaran akan alam bawah sadar. Gimana tuh? Jadi ada proses awakening. Jadi kalau misalnya nih yang nonton, proses awakening lagi. Hidup ini kita terus belajar, kita constantly belajar. Selama kita masih bernafas, kita pasti akan selalu dapat pelajaran. Emang dikasih istirahat, tapi kan kita nggak tentu nih istirahatnya. Nah, ini juga ada momen awakening. Sabar ya. Ada Page of Wands, ada energi kreatif. Tapi kalau di sini aku ngelihatnya kamu exploring sesuatu hal yang memang nggak pernah kamu explore sebelumnya. Jadi secara general di November kamu akan melakukan atau lagi interest, lagi excited, lagi senang-senang melakukan sesuatu hal yang baru. Karena di sini passionnya muncul. Kamu orang-orang yang mandiri, orang-orang yang sukses. Jadi di November kamu bakalan lebih bisa meraih kesuksesan dan melihat kesuksesan dirimu sendiri. Kadang-kadang kan orang lain yang bisa lihat, kita nggak ngerasa kita sukses ya, tapi kamu nanti akan ngerasa. Karena dari sini ada The Magician, ini energi Virgo dan Gemini. Ada passion yang lebih besar lagi. Contohnya kayak kemarin ini apinya nggak ada, nanti tiba-tiba ada api soal passion yang besar muncul. Skill kamu akan keasah, power kamu secara intelektual juga akan lebih keasah lagi. Oke, aku bakal lihat what will happen to you in the month of November. Spirit guide, angel, divine power, like God, and Goddesses, unless my ghost can speak the truth, give me permission and protection to say to people who pick Rose Quartz. What will happen to them in the month of November? Jadi apa yang akan terjadi sama kamu dan kejutan di bulan November itu apa? Ada the Ace of Pentacles, cicing, rezeki. Dia ada uang, secara uang, material things, aset. Ada yang dapat emas, ada yang dapat seseorang yang hadir. Tapi kalau yang namanya Ace of Pentacles udah pasti rezeki yang akan datang ke kamu.
Ada yang juga dari usaha dari masa lalu, tapi dari DI of Pentacle di sini sebenarnya ini sesuatu yang datangnya memang ridho atau dari alam semesta, dari yang di atas. The Devil, passion. Kamu bisa dilihat sama Capricorn, Taurus. Ada the Six of Pentacle di sini, ada rezeki yang bisa kamu bagi ke orang lain. The Emperor, what will happen to them in the month of November? Ada the Moon lagi, ada the Four of Cups, sama ada the Nine of Wands. Nine of Wands lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Mari kita lihat ya. Kalau kamu punya energi, kalau kamu majornya energi feminin, jadi semua di hidup ini tuh energi. Jadi ada energi maskulin, ada energi feminin. Yang aku lihat saat ini juga ada energi maskulin sama energi feminin. Jadi kalau kamu paling besar energi feminin, kamu bakalan dealing sama sosok orang yang lumayan keras kepala batu, mendominasi, passionnya besar, posesif parah. Terus dia juga orang yang sangat menginginkan dirimu, getol banget pengen ngedapetin kamu, getol banget pengen mengatur diri kamu. Kalau kamu adalah sosok maskulin, di sini tantangannya adalah kamu akan menemukan seseorang yang agak sulit kamu dapatkan. Karena ada the Moon, ada sebuah perbedaan gitu. Kita lihat ya, kejutan untuk dirimu sebenarnya paling major adalah si Ace of Pentacle di sini. Sebuah rezeki. Jadi bonus, tapi kalau the Devil di sini juga ngomongin soal ada sebuah gairah yang tumbuh sama seseorang. Ada okay, 6. Ada love and relationship. Jadi ada tantangan di hubungan. Tantangan tuh godaan ya, lebih ke godaan gini. Cuman kalau misalnya memang kamu tipe orang yang konservatif, ini jangan mudah tergoda. Dia bakalan bisa ngegoda kamu banget soalnya. The Six of Pentacle, kamu punya rezeki untuk dibagi sama orang lain juga. Aku ngelihat di sini ada kestabilan dari The Emperor, yang artinya di sini ada energi Aries. Kamu bisa mendapatkan kesuksesan yang kamu raih sendiri. Kamu jadi orang yang solid, berstruktur. Jadi kayak menjalani kehidupan hari-hari itu berstruktur. Contoh berstruktur adalah bangun pagi jam 7, habis itu makan, habis itu kerja. Jam 12 makan, istirahat. Jadi ada jadwalnya. Terus di sini juga ada 12 Swords. Ada sebuah intuisi yang akan dilatih, tapi juga kalau 12 Swords ada pilihan ya di sini. Ada peluang yang akan diberikan ke kamu, tapi dari Four of Cups aku ngeliatnya kamu tidak terlalu memikirkan peluang tersebut. Di sini ada the Moon, kamu akan bertemu sama seseorang yang mempunyai perbedaan sama kamu. Jadi di November untuk kalian yang di dunia percintaannya memang ada sebuah perbedaan, terutama perbedaan keyakinan, kamu harus bisa bijak. Dari The Nine of Wands aku juga ngeliat masih membuat pagar ya. Kenapa hobi kamu membuat pagar di sini? The Nine of Wands 2 kali. Jadi kalau misalnya apa yang akan terjadi di bulan November ini agak mirip sama bulan sekarang karena ada The Nine of Wands. Istilahnya untuk kamu berhubungan sama seseorang pun kamu masih membuat batasan. Kamu buat batasan banyak banget, tebal banget gitu. Jadi yang aku lihat sebenarnya secara kejutan-kejutan ini tidak akan terlalu mengejutkan untuk dirimu ya. Karena walaupun ada kejutan secara peluang, kamu tidak terlalu terfokus sama kejutan tersebut. Yang kamu fokusin sama sesuatu hal yang kamu mau. Nah, ini harus pintar-pintar dalam melihat situasi ke depannya. Saat misalnya aku milih A akan jadi seperti apa, milih B akan jadi seperti apa. Karena jangan terlalu fixated, jangan terlalu terfokus. Apalagi sama seseorang kita jangan terlalu terfokus. Karena kita akan banyak hiraukan anugerah-anugerah yang diberikan.
Di sini aku bakalan konfirmasi dulu ya. What will happen to them in the month of November? Ada the Four of Pentacles. Aku ngeliat energinya pasif lumayan ya diri kamu. Pergerakannya juga nggak terlalu signifikan dari sini. Aku ngeliat di sini ada achievement, Eight of Pentacles. What will happen to them in the month of November? Lalu di sini ada Three of Swords. Why? Karena oke. Ada proses healing yang terjadi. Yang aku bilang kamu ada proses awakening di sini dari Three of Swords. Artinya ini bisa vice versa. Bisa kamu mempunyai seseorang, ada orang lain datang ke dalam hidup kamu, yang akhirnya itu menjadi sebuah godaan untuk diri kamu. Di situ akan memicu sebuah energi di mana kamu akan menarik diri. Terus saat menarik diri kamu akan mendapatkan self reflection atau bercermin ke dalam diri sendiri. Momen di mana kamu mengisolasi diri di situ, kamu akan menemukan jati diri kamu sesungguhnya. Itu. Cuman dari segi kejutannya, ada sebuah keberhasilan secara finansial yang akan kamu raih dari kesabaran dirimu. Di sini juga harus pinter-pinter saving money ya, harus pinter-pinter buat menabung, karena ini buat the future, buat masa depan kamu. Tapi kalau aku lihat di sini memang energinya kamu lagi boring ya di sini, kayak boring banget. Dari the Emperor sama the Four of Cups, dari the King of Wands sama the Hermit, ya pergerakannya tidak signifikan yang aku lihat. Karena dari kelihatan duduk doang kan, ibaratnya kalau perjalanan hidup kan kita jalan-jalan. Ada yang naik kuda, kalau di tarot tuh ada yang naik kuda, ada yang pakai chariot. Ini tuh kayak diem aja, stay in the moment. Entah itu kamu stuck sama masa lalu, masih stuck sama trauma, atau masih terjebak sama sebuah keadaan yang sebenarnya harusnya kamu bisa keluar, tapi kamu nggak mau keluar karena kamu yang sendiri yang buat pagar, gitu loh. Oke, ini bisa vice versa. Ada sebuah momen di mana kamu akan memberikan perhatian bukan hanya ke satu orang. Misalnya kamu berikan perhatian ke A sama si B, gitu. Jadi kayak istilahnya kayak tebar pesona ke A sama si B. Tapi hati-hati, bisa jadi bumerang untuk diri sendiri karena ada Three of Swords, gitu. Kadang ekspektasi kita tidak sesuai sama realita. Makanya kenapa aku bilang kamu kalau dealing sama dua orang, kamu harus tahu kemampuan diri kamu sendiri untuk menampung tanggung jawab, gitu. Jangan sampai kamu ngelakuin itu base-nya dari passion, base-nya dari kenaifan aja. Nih yang naif-naif kemarin, ini ada energi healing dari Three of Swords, karena di sampingnya ada the Hermit, ada kedewasaan. Ini akan ketumpuk atau akan terkuburkan rasa sakitnya dengan finansial yang kamu raih dan kedewasaan yang kamu raih. Ini pergerakan, tapi pergerakan secara kehidupan mungkin agak slow ya. Cuman dari the Fool ke the Hermit, dari the Fool ke Queen of Wands, ke the Magician, the Emperor sama the Hermit, ini secara soul, jiwa kamu terdorong untuk dewasa dengan cepat. Jadi kadang-kadang fase hidupnya kan slow but sure. Ini lebih seperti kalau untuk fase kedewasaan secara jiwa, kayak didorong, diforcing, dipaksa buat dewasa. Nah yang aku lihat jelas memang untuk kalian yang feminine, kamu dealing sama dua orang sekaligus. Yang satu dewasa banget, yang satu lebih kayak kekeh maunya sesuai maunya dia, yang aku bilang keras kepala, gitu. Dan di sini bakalan jadi tantangan untuk diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu maskulin, kamu bakalan dealing sama seseorang yang memang mandiri, dan dari keminderan kamu, insecurity kamu malah
aku ngelihatnya kamu akan banyak melakukan sebuah hal yang gak diri kamu banget gitu. Nah, di sini juga tantangan untuk diri kamu. Aku bakalan lihat lagi ya kejutannya apa dari tarot deck lain, karena ini jatuhnya kayak emang spiritual journey. What will happen? Surprise for the people who pick Rose Quartz. Ada Two of Wands, ada Ace of Wands, ada kreativitasan. Satu lagi. Ada seseorang yang sebenarnya memperhatikan kamu, tapi kamu nggak tahu. Karena kamu fokus sama kehidupan dan kesedihan diri kamu sendiri. Sebenarnya kejutannya adalah orang itu selalu ada untuk diri kamu dan setia gitu loh. Dari The Ace of Wands aku ngelihat ada sebuah pegangan hidup atau tongkat kehidupan. Tongkat kehidupan tuh ibaratkan kayak kamu mau naik gunung, kamu dapat tongkat untuk membantu kamu untuk mencapai puncak. Dari Three of Pentacle kamu akan bertemu sama temen yang memang membantu kamu dari segi finansial atau membantu kamu menuju kesuksesan dengan memberikan knowledge, pemahaman. Dari si Nine of Swords di sini aku ngelihatnya kamu memang lagi banyak anxiety, mikirin tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini juga beberapa dari kalian mikirin apa yang akan terjadi di 2022 ya. Terus karena kecemasan itu akhirnya kamu nggak melihat blessingnya gitu. Cuman kalau aku lihat dari Two of Wands ini kebanyakan bikin planning. Ini beda kayak nomor 2 ya. Dia planningnya dikit, actionnya banyak. Jadi agak kebalik gitu. Karena dia planning dikit, mimpinya dikit, action terus, akhirnya ujungnya juga gak tahu mau kemana. Sementara kamu planningnya banyak, actionnya dikit gitu. Oke? Aku bakalan lihat message untuk dirimu. Gak apa-apa ya berantakan ya. Ada days and rest. I find peace in nature and rest my body and mind in order to connect in spirit. Jadi harus tahu waktunya kapan kamu harus beristirahat. Apalagi memang gini, kita tuh punya limit ya. Walaupun jiwa kamu mau kerja, tapi badan kamu tuh badan manusia, masih manusia. Jadi manusia itu butuh istirahat secara badan sih, physically. Gitu, itu akan bantu kamu banget buat refresh. Ada The Mother Awakens, Compassion, Nurture, and Guidance. Nanti kamu akan mendapat guidance dari Mother Earth, dapat arahan dari Mother Earth. Itu bisa memang secara harfiah Mother Earth, alam semesta, atau memang dari sosok di dalam hidup kamu yang keibuan. Ada Kinder Spirit, Spirit, Companions, Guides, and Comfort. Jadi akan selalu ada spirit, ada guidance untuk menemani dirimu mengarungi kehidupan ini. Ada chanting, jangan lupa afirmasi tentang apa yang kamu inginkan. Chanting itu kayak berdoa, kayak praying ya. Saat berdoa kan kadang-kadang ada yang di dalam hati, tapi ini diucapkan, diutarakan agar semesta dan your spirit guide dengar. Walaupun tahu, tapi kan tetap dari apa ya? Your voice have power. Jadi suara kita itu punya power. Saat kita percaya, kita dengar sendiri gitu loh. Jadi kayak mengamini apa yang kita ucapkan dan ucapkan sesuatu hal yang positif. Ada Deep Cellular Healing, Arcure, Truth, Energy, Physical, Emotional Healing. Jadi yang aku bilang, ini kan kemarin kamu lagi gonjang-ganjing dan perhara ya. Ini ada energi healing di November, dan ini kayak meregenerasi sel-sel di badan kamu. Karena cellular healing tuh ibaratkan kayak semuanya didegenerasi ya. Jadi ibaratkan kayak kamu kembali lagi seperti semula. Kembali lagi jadi sosok yang utuh. Aku bakalan lihat dari sini.
honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Untuk kalian yang punya pasangan, nikmatin waktu berdua. Very soon, clearly decided what you want, say come to you now. Ini sama ngomongin soal manifestasi, kamu tentuin apa yang kamu mau agar bisa datang ke kamu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang dirimu seperti apa yang akan terjadi di November secara personal, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau mau komen, silakan di kolom komen di bawah. Kamu kalau misalnya suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!